Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Jovita Angela, mahasiswa Magister Sains Manajemen Universitas Gadjah Mada, bimbingan Bapak Novi Iman. Kemudian yang juga saya hormati Bapak Lulu Lusiantoro dan Bapak Rukia Duguna selaku penguji tesis. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan penelitian tesis saya yang berjudul Pandemi COVID-19 bagi penerapan inovasi di Indonesia, analisis pengembangan teks berita dengan model topik Latent Delay Allocation. Baiklah, langsung saja ke pemaparannya. Penyebaran coronavirus disease, selanjutnya disingkat COVID-19, bermula di Cina tanggal 8 Desember 2019, dilaporkan oleh WHO, menyebar sampai saat ini ke hampir seluruh penjuru dunia. Penyebaran COVID-19 dikatakan sebagai pandemi karena skala dampak dari virus ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, United Nations 2020 berpendapat mungkin diperlukan lebih dari 1 dekade untuk dunia pulih total secara ekonomi dan sosial. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk tinggi keempat di dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa butuh lebih banyak waktu lagi untuk pulih secara total dibandingkan dengan memiliki kepadatan penduduk lebih rendah, menurut Jalan et al. 2020. Selanjutnya, jumlah korban meninggal, kasus positif, kasus yang pulih dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan bagi Indonesia sebagai berikut. Kemudian upaya-upaya yang telah dilakukan juga sebagai berikut. Negara-negara lain juga merespon dengan berbagai cara seperti Amerika Serikat menurunkan suku bunga mereka dan memberikan bantuan untuk setiap anak di bawah 17 tahun. Lalu di Inggris, dukungan fiskal bagi bisnis dan bantuan pembayaran bagi UMKM. Jerman, pinjaman bagi bisnis terdampak oleh Bank Pembangunan Negara, dan lain-lain. Berdasarkan respon dari negara-negara ini, serta mengingat pentingnya rencana WHO 2020, yaitu bisnis harus bertahan, maka dibutuhkan inovasi untuk menghadapi keadaan force majeure ini. Masalahnya, inovasi kebanyakan bersifat ofensif, proaktif, sedangkan saat ini dipaksa untuk berinovasi. Kalau tidak, bisnis akan mati. Misalnya restoran kini terpaksa berubah menjadi pesan antar. Masalah kedua, literatur tentang inovasi masa COVID-19 lebih pada konteks barat. Kalaupun ada negara timur, terbatas pada Jepang, Singapura, India, dan Cina. Padahal Indonesia banyak cerita menarik seperti pembuatan genos, sonjo, dan lain sebagainya. Masalah selanjutnya, keterkaitan antara linguistik dan sains sosial masih sedikit menurut pola 2012. Padahal secara metodologi, penelitian banyak menggunakan teknik terkini, tetapi pemanfaatannya masih sedikit. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti inovasi dengan menggunakan metode Latent Delay Allocation. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, terdapat 2 pertanyaan besar. Pertama, bagaimana organisasi di Indonesia merespon pandemi COVID-19? Pertanyaan ini mencakup 2 pertanyaan di dalamnya, yaitu sektor apa sajakah yang aktif respon pandemi melalui inovasi, dan bagaimana klasifikasi inovasi yang terbentuk. Kedua, bagaimana kerangka kerja inovasi dilihat berdasarkan lintasan teknologi yang terbentuk selama pandemi di tahun pertama. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Inovasi pertama kali didefinisikan oleh Schumpeter 1934 bahwa perubahan yang benar-benar penting diprakarsai oleh pengusaha. Kemudian pengusaha dan inovasi ini berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Bahkan, pengusaha dianggap sebagai personifikasi inovasi menurut Hosper 2005. Seiring berjalannya waktu, Spencer dan Kirchhoff 2006 mengaitkan teori ini dengan perusahaan teknologi baru, dan istilah creative disruption oleh Schumpeter 1942 didefinisikan sebagai proses yang terus-menerus revolusi struktur ekonomi dari dalam tanpa berhenti menghancurkan yang lama, tanpa berhenti menciptakan yang baru. Lambat tahun, Dosis 1991 menekankan bahwa inovasi terbentuk dari mekanisme evolusi atas dasar pengaruh lingkungan serta proses adaptasi yang terus-menerus. Inilah mengapa teori kontingensi menjadi relevan berperan juga dalam evolusi teori inovasi. Lebih lanjut, inovasi dalam konteks organisasi harus dikelola, terkait alokasi sumber daya, paten, R&D, dan lain-lain. Mengelola inovasi juga terkait dengan beberapa teori seperti RBV, KBV, kemampuan dinamis yang diusulkan oleh TIS 1997. Paffit 1984 adalah literatur paling klasik yang mengkategorikan inovasi, bahwa inovasi dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu inovasi berasal dari perusahaan pemasok, perusahaan teknologi, dan usaha berbasis ilmu pengetahuan. Kemudian ada inovasi arsitektur, di dalamnya termasuk inovasi modular yang diusulkan oleh Henderson dan Clark 1990 setelah melihat bahwa inovasi radikal dan inovasi inkremental saja tidak cukup. Berlanjut, studi inovasi meluas tidak hanya soal teknologi seperti yang dibahas sebelumnya, tetapi merambah ke organisasi. Menurut Azad dan Siabushi 2017. Debat klasik selanjutnya adalah tentang inovasi produk dan proses oleh Damanpur 2010. Lalu Snihur dan Wiklund 2019 mengusulkan inovasi model bisnis. Selanjutnya, inovasi tidak hanya pada sektor privat, tapi juga di sektor publik oleh Bushem et al. 2019. Dan dalam penelitian ini, ada beberapa klasifikasi inovasi lainnya.
Turbulensi ekonomi menyebabkan penurunan kesediaan perusahaan untuk meningkatkan inovasi menurut Acidugi et al. 2013. Namun turbulensi ekonomi dapat mendorong perusahaan berkembang untuk bersaing melalui inovasi. Kok bisa? Karena menurut Delsi 1982 mengasumsikan bahwa inovasi dan perubahan teknis berakar pada dua hal, yaitu mekanisme pembelajaran dan adaptasi. Kemudian dua hal ini dikaitkan sebagai bagian dari creative destruction-nya Schumpeter 1942. COVID-19 ini merupakan kondisi black swan, walaupun bisa diduga karena sebelumnya sudah terjadi flu babi, flu burung, SARS, Black Death, flu Spanyol, Ebola, dan lain-lain. TISDA 2020 percaya bahwa selama adanya urbanisasi tidak menutup kemungkinan bahwa lingkungan menyediakan lahan subur mewabahnya pandemi. Purmovik 2019 mengatakan bahwa wabah pandemi menghancurkan masyarakat, memusnahkan sebagian populasi, tetapi secara paradoks juga membuka jalan bagi inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sistem politik. Intinya, inovasi dapat muncul sebagai hasil dari usaha bertahan di masa krisis. Selanjutnya, kita hidup di era Big Data. Ledakan data dapat dimanfaatkan untuk penelitian sains. Merupakan cabang dari data mining, text mining dalam penelitian ini adalah aktivitas penambangan yang meneliti teks berupa informasi penting dari berita surat kabar. Selain bisa menjawab berbagai pertanyaan penelitian, text mining juga dapat diaplikasikan untuk mengurangi kendala biaya dan sumber daya. Ternyata, media berita memiliki beberapa efek pada masyarakat luas, relevan untuk dijadikan sumber data dan sifatnya kompleks. Lebih lanjut, Collins et al. 2006 mengumumkan bahwa media berperan sebagai pemberi informasi, pengatur agenda kebijakan, pembingkai liputan berita, dan memiliki efek persuasif. Untuk itu, penting bagi penelitian ini untuk melihat media sebagai sumber data. Sumber data dapat diperoleh tidak hanya dari informan, survei, dan lain-lain. Wacana adalah kumpulan artefak dari suatu bahasa, diproduksi oleh konteks di mana ia berada menurut Alan 2008. Analisis wacana merupakan bagian besar dari text mining, sama-sama memiliki tahapan dalam analisisnya bertujuan untuk mencari arti secara benar. Mencoba memahami arti data adalah tugas yang sulit. Biasanya kita melakukan pencarian kata kunci, tetapi hal ini tidak cukup untuk menggambarkan arti pengumpulan data. Singkatnya, muncullah LDA sebagai penyempurnaan teknik analisis lainnya. Metode ini dipelopori oleh Bley et al. 2003. Algoritma yang dibangun oleh metode LDA mengasumsikan bahwa setiap korpus memiliki lebih dari satu dokumen, dan setiap dokumen diasumsikan memiliki lebih dari satu topik. Menggunakan distribusi probabilitas Dirichlet, adapun beberapa tahap sebelum kita membangun modelnya. Selanjutnya, Deakin 2007 menyoroti implikasi bagi peneliti apabila menggunakan pendekatan ini, yaitu kita bisa mengamati aspek linguistik bukan visual, teks bukan konteks, serta kejadian baru-baru ini bukan kejadian yang teramat lampau. Deakin juga menyarankan bahwa kita tidak serta-merta mempercayai kecanggihan teknologi dan kenyamanannya, oleh karena itu, walaupun pendekatan ini novel dan inovatif, tetap masih ada keterbatasannya. Selanjutnya, desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Sampel penelitian yaitu berita yang dipublikasikan oleh 8 surat kabar pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 1 Maret 2021. Kriteria pemilihan sampel adalah berita yang memuat kata teknologi, 4.0, digital, inovasi, serta teknik pengambilan sampel yang menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan text mining yang mengacu pada Mayer et al. 2018 dan Kobayashi et al. 2018. Lebih lanjut, teknik analisis data yang digunakan adalah secara umum menggunakan discourse analysis yang mengacu pada Kellen 2006, spesifik yang dibantu oleh metode pemodelan topik LDA mengacu pada B et al. 2003 dan Bastani et al. 2019. Alat yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah bahasa pemrograman Python dan platform Google Colab. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan alur penelitian sebagai berikut. Pada bagian kelima ini, ditampilkan statistik deskriptif yang digunakan, juga karakteristik data menggunakan metode LDA, termasuk hasil dari pemodelan topik apa saja yang muncul. Pertama, ditampilkan sebaran berita per bulan yang digunakan sebagai data penelitian. Rata-rata sebanyak 36-37 artikel dipilih per bulannya, dan tidak ada alasan khusus mengapa satu surat kabar lebih banyak dari surat kabar lainnya. Reduksi data terjadi secara alamiah, menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Berikutnya, hasil deskriptif digambarkan dengan bubble chart. Inovasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya risiko, pelaku utama, penggerak, perilaku, sektor, atau industri dan aktivitasnya. Risiko yang muncul ketika memutuskan sebuah inovasi, misalnya ketidakpastian, tingginya biaya, masalah hukum, dan sebagainya. Inovasi digerakkan oleh antara lain digitalisasi, contoh jenius berupaya memimpin pasar edutech, maka mereka menyiapkan AI, kemudian inovasi robot Raisa disiapkan untuk menangani pasien COVID, kemudian pusat informasi dan koordinasi Jawa Barat digerakkan oleh ketangkasan, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya, aktor atau pelaku berperan penting dalam hal menginisiasi inovasi. Inovasi dalam penelitian ini diinisiasi oleh institusi, Chief Technology Officer atau CTO, CMO atau Chief Marketing Officer, atau dalam beberapa berita dituliskan Chief Partnership Officer, manajer pengetahuan atau CKO, dan paling banyak ditemukan pada laboratorium R&D. Sebelumnya, tampilan kode pada layar dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Kata distribusi berkontribusi sebesar 2,1% pada topik pertama, kata insentif berkontribusi sebesar 2,4% pada topik ke-17, dan seterusnya. Nilai koheren dari penelitian ini adalah 0,5872, dikatakan fit menurut Basani et al. 2019, apabila nilai koheren lebih dari 0,5. Maka hasil penelitian ini dikatakan valid. Pada ulasan ini tidak akan jelaskan satu persatu topiknya, hanya beberapa topik saja yang menarik perhatian peneliti, yaitu topik kelima. Setelah menelusuri topik ini, ternyata topik ini muncul berangkat dari masalah para peneliti kesulitan menemukan pasar mereka. Katalog yang dimaksud pun beragam terkait pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan. Sasarannya juga beragam, lokal sampai nasional. Selanjutnya, topik keempat di dalamnya ada kerjasama antara Kemenperin dan Balai Besar Tekstil atau BBT. Mereka menciptakan teknologi mill spinning, itu benang yang berfungsi untuk keperluan medis. Topik ketujuh contohnya, ITERA mendirikan 12 pusat riset karena menyadari sebagian besar pusat riset berada di Jawa, padahal di Sumatera juga butuh solusi. Berikutnya, diperoleh 5 topik paling dominan, yaitu banyaknya penghargaan yang diraih, kemudian startup dan platform digital, pusat riset, pesatnya perkembangan asuransi, dan beberapa upaya oleh kementerian. Namun, topik-topik dominan ini sekali lagi belum tentu mencerminkan inovasi yang dibuat. Misalkan topik terkait penghargaan, tentu untuk mengetahui inovasi apa yang diperbuat sehingga dia dapat penghargaan tersebut, peneliti masih harus digging lebih dalam terhadap berita tersebut. Berikut hasil klasifikasi inovasi penelitian ini. Secara umum, inovasi yang dominan dilakukan oleh inovasi inkremental atau bertahap. Banyak macamnya. Berikutnya, inovasi bilik swab dibuat oleh dosen UGM misalnya. Peneliti mengategorikan ini sebagai inovasi hemat karena dengan adanya bilik ini tanpa harus menggunakan APD dapat menggantikan pengeluaran rumah sakit, spesifiknya untuk biaya APD sekali pakai. Selain itu, ada inovasi hand sanitizer teknologi nano yang berbahan dasar siri oleh dosen UGM juga, inovasi radikal mengacu pada Johnson et al. 2020, inovasi ambidex mengacu pada Grover et al. 2007, yaitu kecenderungan adopsi teknologi dan membutuhkan transfer pengetahuan. Kemudian ada inovasi disruptif, inovasi yang biasa dianggap mengganggu, artinya menggusur pasar yang ada. Misalnya, fintech ilegal yang merajalela. Kecanggihan teknologi dimanfaatkan oleh sebagian kecil orang, maka sering terjadi penipuan bagi konsumen yang belum mengerti tentang teknologi keuangan dengan baik. Berikutnya, inovasi kombinatorik menurut Al-Hussein dan Bennett 2020, kombinasi antara teknologi dan learning by doing, using, and interacting. Di sini contohkan, guru saat ini dipaksa beradaptasi dengan kekuatan teknologi, kemudian dibuat portal. Di sana guru bisa berbagi terkait cara mengajar, bahkan di daerah terpencil. Ada juga Open Innovation oleh CESBRO 2003, ditunjukkan oleh kolaborasi, lisensi, dan paten. Misalnya BPPT berkolab dengan Huawei. Menurut Burgos dan Ridi 2020, diperkuat bahwa sains terbuka, pendidikan terbuka, dan inovasi terbuka sangat kritis dibutuhkan di era pandemi. Implikasi pandemi COVID-19 terhadap sosioekonomi negara dibagi menjadi beberapa industri prioritas. Pada penelitian ini, industri premier, salah satunya aplikasi IQ-Fast untuk melihat peta potensi komoditas pertanian berorientasi ekspor di seluruh provinsi. Lalu industri sekunder, ada PT Tata Logam membuat 2 produk, Nexalum, baja ringan, antivirus, dan Sakura Trust adalah rangka atap baja ringan. Sedangkan industri tersier, Geraha Teknologi Nusantara membuat data center dan bersiap menjaring pelanggan kelas dunia seperti Amazon dan lain-lain. Nah, dari sini berkaca pada PAVID 1984 bahwa taksonomi inovasi dibagi menjadi 3, penelitian ini menunjukkan bahwa taksonomi tersebut masih relevan sampai sekarang, hanya saja dengan porsi atau bobot yang berbeda, bahwa di saat krisis melanda, inovasi yang dilakukan cenderung berasal dari perusahaan berbasis sains dan pengetahuan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Nicola et al. 2020. Hanya saja perbedaan muncul di sisi rentang waktu pengambilan data. Misalnya sektor makanan minuman atau berupa ekspansi usaha, sedangkan Nicola et al. 2020 menyoroti terkait bagaimana sektor mamin ini terpaksa menutup beberapa gerainya dan bahkan merumahkan pekerja mereka. Sebelum masuk ke bagian ini, Wenzel et al. 2020 mengemukakan beberapa skenario sebagai tanggapan cepat atas pandemi. Namun setelah melakukan analisis wacana, melakukan perbandingan, peneliti melihat adanya aktivitas membentuk inovasi sebagai tanggapan atas pandemi, baik positif maupun negatif di setiap fasenya. Misalnya pada fase pertama, ada inovasi radikal, yang penting tidak rugi. Segala keputusan yang dibuat manajer akan sangat bergantung pada tahap ini, apakah melakukan penghematan dan mengalokasikan sumber daya untuk berinovasi atau tidak. Tahap kedua dinamakan ideasi dan pembelajaran, karena di satu sisi indeks inovasi Indonesia adalah kedua terendah di ASEAN, menurut CNN 2020. Sisi baiknya, berita pada 3 bulan ini didominasi oleh penciptaan aplikasi berbasis awan atau cloud dan alat-alat kesehatan, seperti dispenser sehat, portal disinfektan lokal, dan lain-lain.
Di sini inovasi mulai digalangkan oleh semua lapisan masyarakat. Pembentukan Sonjo Inovasi misalnya di Yogyakarta, mulai dari akademisi, UMKM, sampai pelaku bisnis berhimpun untuk berdiskusi. Lalu juga inisiasi konsorsium oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian, namun inovasi ini tidak diiringi dengan kejelasan terkait mekanisme pengukuran kerja. Selanjutnya, fase beradaptasi dan memikirkan kembali tujuan bisnis ditandai oleh berkembangnya startup, bertumbuhnya UMKM, mulai berkembangnya telemedicine dan AI. Selain itu, beberapa kementerian memutuskan pemanfaatan potensi ekspor karena selama ini di Indonesia cenderung terus mengimpor bahan dari luar. Selain itu, alih-alih membuat tujuan lainnya, Grab memanfaatkan teknologi geofencing untuk mencegah pengemudi online berkerumun. Lebih lanjut, fase pemulihan misalnya, fase ini tidak diartikan sebagai kondisi kembali seperti semula, tetapi lebih mengarahkan perusahaan mempertahankan aktivitas bisnis mereka pada kompetensi inti yang spesifik yang dimiliki perusahaan. Sejalan dengan De Carolis et al. 2009 bahwa kompetensi inti spesifik merupakan benteng yang kuat melawan krisis. Namun sayangnya, inovasi ini diiringi pula dengan isu-isu seperti kode etik, kredibilitas, sediaan informasi yang rendah. Fase terakhir, tertangkap bahwa kejenuhan terhadap pandemi dan kelangkaan sumber daya menjadi hambatan dalam berinovasi. Sisi baiknya, Indonesia sudah memasuki tahap vaksinasi. Di sini dibutuhkan skenario innovating oleh Wenzel et al. 2020 yang berguna sebagai rencana jangka panjang suatu perusahaan. Dari ilustrasi berikut, terlihat bahwa di setiap akhir suatu fase akan dilanjutkan dan ditandai oleh awal fase berikutnya. Hal ini merupakan cara kerja trajektori atau lintasan. Lintasan telah dibagi berdasarkan waktu dan fasenya. Awalnya masih terpuruk dan bisnis mencoba merangkak dengan berbagai respon cepat, seperti satuan tugas dan karantina pertanian agar ketersediaan pangan terjaga. Kemudian bisa kita lihat di bulan Mei sampai Juli masih ada beberapa inovasi-inovasi dari tahap pertama. Hal yang sama dan beragam pada bulan Oktober, beberapa masih pada tahap sebelumnya. Bahkan ada berita yang menunjukkan masuk pada tahap pemulihan. Selanjutnya fase pemulihan ditunjukkan dengan salah duanya, dengan kemandirian desa dan kampung sehat. Tahap rencana jangka panjang ditentukan dari Februari 2021 karena kita pada saat ini sudah memasuki masa vaksinasi. Berita yang ditangkap juga lebih sedikit dibandingkan fase-fase sebelumnya. Karena boleh jadi proses inovasi terakhir di tahun pertama bisa menjadi cerita awal dari inovasi-inovasi selanjutnya. Simpulannya, penelitian ini dapat menjawab dua pertanyaan penelitian. Pada intinya, inovasi bisnis selama pandemi tahun pertama di Indonesia sangat beragam, terwujud dari model topik skala kecil sampai besar, berbagai sektor, dan dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi, mulai dari incremental sampai dengan kombinatorial. Beberapa fase juga terbentuk. Dari sini disimpulkan bahwa mereka berharap inovasi-inovasi ini memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan produktivitas tanpa harus mengganti pekerja mereka. Implikasi bagi peneliti adalah time horizon menjadi dimensi yang penting. Misalkan inovasi A perlu dilakukan setelah melakukan inovasi B, atau titik waktu manakah inovasi A terlalu cepat dibandingkan inovasi B dalam hal untuk mempertimbangkan nilai strategi dari inovasi tersebut. Bagi pelaku bisnis, pandemi memaksa bisnis untuk berubah, tetapi tentu inovasinya sangat kontekstual, tergantung pada sektor apa bisnis berada, karena ada ciri berbeda di setiap sektornya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku bisnis perlu memiliki dynamic capabilities. Selanjutnya, peran pembuat kebijakan adalah menyelamatkan nyawa banyak orang. Tapi di satu sisi, pandemi menghambat bisnis. Oleh karena itu, implikasinya pembuat kebijakan dapat melihat, memahami, memerhatikan kebutuhan bisnis untuk bertahan. Selain itu, karena lintasan yang terbentuk juga sangat dinamis, hal ini memungkinkan membuat kebijakan memiliki learning capabilities dan regulasi yang senantiasa adaptif. Keterbatasan dihadapi, analisis data akan tergantung pada redaksi yang dipilih. Lalu, aspek semantik jadi inti dari berita belum tentu menggambarkan apa yang tertera pada judul berita, sehingga dibutuhkan fine-tuning secara berkala agar bisa menangkap apa yang kita inginkan. LDA juga belum bisa membedakan sektor, padahal dinamika di dalam setiap sektor itu beda dan punya kekhasan masing-masing. Saran penelitian selanjutnya, akankah bisnis terus mencari dan mengadopsi teknologi baru selama fase berikutnya, atau akan kembali ke business as usual? Kemudian, dengan adanya indikasi gelombang kedua pandemi di Indonesia, maka penelitian berikutnya dapat menyoroti pola inovasi apakah yang akan terjadi, apakah membentuk lintasan berbeda. Terima kasih telah menyimak video presentasi ini. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Ulasan lebih detail dapat dilihat pada naskah tesis saya, atau kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga sehat selalu. Bye!